mau bawakan ibadah sekolah minggu di hari yang cerah ini. Nah, sebelum kita memulai ibadahnya, kita ada baiknya agar makin semangat, kita ada baiknya ini nyanyi dulu ya. Lagu apa, Kak? Mari kita berkarya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan aja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita bersatu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu kami kembali. Berkatilah ibadah ini dari awal pertemuan hingga akhirnya agar dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh abang kita, Abang Armando. Selamat pagi adik-adik. Saat ini kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, silahkan dibuka Alkitabnya. Adik-adik yang belum bisa membaca, silahkan didengarkan dulu abangnya berbicara. Baik. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Adik-adik di rumah diikutin ya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan cerita yang akan abang bawakan dengan bermain boneka. Jadi duduk manis, tenang, dan simak ceritanya. Aduh, kenapa ya? Batukku nggak sembuh-sembuh. Batuk terus nih. Kenapa Kak Wika? Ini mah, aku batuk-batuk terus. Udah 3 hari loh ini. Es terus. Mana ada minum es, Mak? Tiap hari pun Mama kasih aku minum air hangat.
Kadang pun mama kasih aku minum air panas, air mendidih. Pas aku mau beli es, tukang esnya pun mama usirnya. Kau pun udah tahu musim hujan, mau beli es pula kau. Nanti sakitlah kau, demam kau nanti. Batuk-batuk, pilek-pilek. Namanya pun pengen, Mak. Apa jangan-jangan, Mak, aku kena COVID lagi, Mak? Enggak lah. Kan kau di rumahnya terus. Sekolah pun kau di rumahnya. Main-main pun kau di rumahnya. Kalau keluar pun mama kasihnya maskermu. Sampai 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis. Terus mama kasihnya kau apa namanya itu? Hand sanitizer, Mak. Iya, hand sanitizer apalah namanya itu. Nah, itu mama kasihnya kau terus itu. Amannya kau mama buat. Terus kenapa lah? Udah 3 hari lo batukku ini, Mak. Mama pun nggak tahu, bukan dokter mama. Ayolah, ke dokter lah kita sekarang yuk. Kita tengok dulu, kita cek ya. Ayo, pergilah kita. Ayo lama, ayo. Nah kan, udah mama bilang nggak apa-apanya kau, nggak kena COVID kau, Ika. Cuma batuk biasanya kata dokter. Paling kau jangan lagi pakai kipas kau tidur. Jangan lagi tidur di lantai, nanti makin batuk kau. Ya kan? Jadi minumlah obat itu nanti, Ika. Batuk-batuk biasanya kau, ya. Mak, tapi Mak, kalau nggak sembuh, kayak mana, Mak? Kalau tambah parahnya nanti kayak mana ya, Mak? Kalau nggak mempannya obatnya, Mak, kayak mana ya, Mak? Kalau matinya nanti kayak mana, Mak? Gara-gara batuk. Batuknya kau, Ika. Jadi bilang dokter tadi nggak apa-apa. Kok takut kali kau? Hah? Kok takut kali? Tenanglah. Ginilah. Ada mama ceritakan dulu ya. Mau cerita mama dulu sama kau. Gini ceritanya. Dengar dulu. Jadi, dulu itu adalah seorang kepala rumah ibadah. Dia mendatangi Tuhan Yesus lah dia ceritanya. Dibilangnya gini, anakku perempuan baru meninggal. Tolong dulu Tuhan Yesus. Datanglah dulu. Letakkan dulu tanganmu tuh di atasnya. Supaya hidup dia. Nah, gitulah dibilang Yesus kan. Terus Yesus pergilah Yesus ke rumah si kepala rumah ibadah itu kan. Pergilah dia. Di tengah jalan, waktu Yesus mau pergi ke rumah itu, adalah perempuan. Udah 12 tahun dia sakit, nak. Ika ya, udah 12 tahun dia sakit. Pendarahan. Didekatinya lah Yesus. Tuhan Yesus didekatinya. Baru dipegangnya jubahnya Tuhan Yesus. Dipegangnya pakaian Tuhan Yesus. Baru dibilangnya, kalau ku jamah ini, pasti aku akan sembuh. Nah, terus kan Tuhan Yesus berpaling dan tengoknya lah perempuan yang megang pakaiannya Tuhan Yesus itu. Dia bilang gini, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setelah Tuhan Yesus bilang gitu kan, rupanya sembuhlah penyakit si perempuan yang megang pakaiannya Tuhan Yesus. Udah itu sampailah kan Tuhan Yesus di rumah kepala ibadah tadi itu loh. Ya kan? Terus sampai di situ, sampai di rumahnya udah ditengok lah anak perempuan yang udah meninggal itu. Anak perempuan kepala ibadah itu tadi udah ditidurkan di rumah, di tempat tidur karena udah meninggal dia. Terus ngomonglah Tuhan Yesus sama dia kan, anak ini gak mati, tetapi tidur. Gitu dibilang Tuhan Yesus.
Gak matinya anak ini, cuma tidurnya dia. Dibilang kayak gitu sama si kepala rumah ibadah ini. Nah, orang-orang pun ketawa Yesus. Diketawainya Tuhan Yesus karena ngomong kayak gitu. Padahal kan udah matinya anak itu, anak perempuan itu. Nah, rupanya setelah itu Yesus masuklah kan, dipegangnya tangan anak itu. Bangkit rupanya anak itu. Hidup rupanya anak itu, Ika. Ya kan? Nah, karena itu tersiarlah kabar tentang kisah ini, tentang Yesus yang menghidupkan orang mati, anak perempuan yang sudah mati. Didengar semua orang lah ceritanya ini. Gitulah ceritanya, Ika. Oke nakku, Ika. Nah, kau pun ditolong Tuhan Yesus juga nih kalau kau lagi sakit. Sama kayak cerita tadi. Tengoklah perempuan yang pendarangan tadi ditolong Tuhan Yesusnya. Nah, kau pun ditolong Tuhan Yesus juga nanti. Sakit batukmu itu, yang meninggal aja pun tadi dihidupkan Tuhan Yesusnya. Anak perempuan tadi dihidupkan Ika. Hidupkan Tuhan Yesus. Jadi kau pun harus percaya kalau kau ditolong Tuhan Yesus ya. Tapi Mak, kayak mana ya cara Tuhan Yesus menolongku, Mak? Kan tak ada lagi dia di dunia ini. Kan udah naik ke surganya dia katanya. Iya betul nak. Udah naik ke surga. Tapi bukan berarti tak bisa ditolongnya kau, Ika. Jadi dipakainya lah dokter tadi, dipakainya lah obat-obatan supaya bisa kau sembuh. Itunya cara Tuhan Yesus menolong kau. Percayalah kau, jangan kau takut-takut kali. Semua kita ditolongnya. Oke? Asal kau percaya konakku. Oh, gitu ya Maya. Kalau gitu Mak, aku tak cemas lagi pun nanti. Percayalah aku sama Tuhan Yesus, dipakainya nanti obat-obatan tadi, dokter tadi, supaya bisa aku sembuhkan Mak. Gitu kan Mak? Iya. Oke lah Mak, kalau gitu aku minumlah dulu obatku ya. Aku jaga pun kesehatanku supaya tak sakit lagi aku. Iya, kayak gitulah baru anak mama Ika. Oke? Ya, minumlah. Ayo. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, kita akan kembali pujian kita, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sebelum kita mengakhiri ibadah minggu kita hari ini, ada baiknya kita
kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai lipat tangannya dan tutup matanya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, masih memberikan kekuatan kepada kami untuk memulai ibadah kami pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, keluarga kami yang dekat ataupun jauh dari kami. Berkati juga sekolah kami, baik secara daring ataupun tatap muka Bapa. Berikanlah juga apa yang telah disampaikan oleh Abang Armando tadi dapat kami teladani di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat dan karunia-Mu Bapa. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.